Inilah yang menjadi kerinduan setiap kami, Tuhan. Kami ingin membawa setiap hati kami di hadapan-Mu. Biarlah ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Sehingga Engkau selalu memakai kehidupan kami sebagai alat kemuliaan-Mu. Dimanapun Engkau memanggil setiap kami, dimanapun Engkau mempercayakan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah diplomat-diplomat-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu pakai hidup kami secara luar biasa bagi kemuliaan-Mu. Kami siap pagi ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah buat setiap kami yang hadir maupun juga yang mengikuti secara live streaming, Tuhan. Biarlah berkat-Mu juga Engkau turunkan atas mereka. Dan pengurapan yang daripada Allah turun atas setiap kami. Dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu asalnya daripada Engkau. Sehingga boleh menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya percaya pagi ini kita diberkati Tuhan. Amin. Kita semua boleh bersukacita, kita boleh beribadah, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Dan satu hal yang perlu kita pahami, bahwa kita ini adalah diplomat-diplomatnya Tuhan. Amin. Orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita mungkin dikejutkan dengan seorang wanita, ya, diplomat Indonesia di PBB. Dia memberikan jawaban yang sangat luar biasa dan mengejutkan banyak orang, yang namanya Silvani Pasaribu. Dia memberikan jawaban terhadap tuduhan daripada Perdana Menteri Vanuatu, yaitu daerah sebelah timur Australia. Itu daerah kepulauan yang sangat kecil, penduduknya itu tidak lebih dari 300.000 orang. Dia menuduh bahwa bangsa Indonesia ini telah melakukan pelanggaran terhadap HAM di Papua. Tetapi bagaimana Silvani ini memberikan jawaban secara luar biasa. Dia katakan Bapak Perdana Menteri, Vanuatu itu kan bukan orang Papua. Kan juga tidak mewakili Papua. Papua itu Indonesia. Dan Indonesia itu adalah Papua. Dan dia jelaskan sedemikian rupa, Bapak Perdana Menteri kan nggak tahu kondisi yang sesungguhnya. Jika ada orang-orang yang mungkin katakanlah merasa tidak diperjuangkan karena itu orang-orang yang mungkin berseberangan dengan pemerintah bangsa Indonesia. Dan nama Silvani Pasaribu itu mencuat. Kalau kita perhatikan di media-media sosial, Silvani Pasaribu jadi terkenal di dalamnya. Dan dia memberikan jawaban yang luar biasa, sehingga membuat bangsa Indonesia menjadi bangga di dalamnya. Saya katakan kita semua pun juga adalah diplomat-diplomatnya Tuhan. Orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Menyuarakan suara kebenaran yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu bagaimana kita harus menyuarakannya. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema pagi ini yaitu menggemakan kebaikan Tuhan sampai ke seluruh dunia. Namanya menggemakan berarti menyuarakan. Kita akan sama-sama belajar bagaimana sang pemazmur pada waktu itu menyuarakan suara Tuhan di dalam kehidupannya. Mari kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita terlebih dahulu untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pagi ini, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 saja. Mazmur pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud.
Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan dari banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan dari madu tetesan dari sarang lebah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa menyuarakan atau menggemakan kebaikan Tuhan, maka apa yang harus kita alami, yaitu kita harus mengalami terlebih dahulu. Karena namanya kita menyuarakan atau menggemakan berarti kita harus mengumandangkan. Kita juga harus mengagungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita belum pernah mengalami yang namanya kebaikan Tuhan, bagaimana mungkin kita akan menyuarakan atau menggemakan kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita akan mampu untuk menggemakan kebaikan Tuhan pada saat kita pun juga, yaitu telah mengalami segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang baik. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan saya, pernahkah kita mengalami kebaikan Tuhan itu? Baik mungkin di dalam kesembuhan, baik itu mungkin di dalam kemenangan, di dalam pergumulan, baik itu mungkin di dalam pertolongan, di dalam pekerjaan, mungkin di dalam rumah tangga kita dan sebagainya. Apakah kita pernah mengalami itu semua di dalam kehidupan kita? Apakah kita pernah mengalami yang namanya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Pada saat kita belum pernah mengalami hal itu, bagaimana mungkin kita akan menjadi diplomatnya Tuhan? Bagaimana kita akan menggemakan suara Tuhan? Bagaimana kita akan menyuarakan suara Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Pada saat kita sudah mengalami semuanya itu, sehingga kita akan memahami, kita akan memiliki konsep bahwa Tuhan itu adalah baik. Tuhan itu adalah baik. Jadi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa menggemakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya kira Bapak Ibu pernah ngalami yang namanya kebaikan Tuhan. Jadi itu yang perlu diingat. Oh ya, ternyata Allah itu luar biasa dalam pertolongan di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat kita mengalami kesulitan, khususnya dalam pandemik semacam ini, pada saat Tuhan mungkin izinkan kita mengalami kelemahan tubuh, dan Tuhan memberikan pertolongannya. Tujuannya apa? Allah pengen kita melihat campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memahami, memiliki mindset Tuhan itu baik. Oleh karena itu segala sesuatu
yang terjadi di dalam kehidupan kita, saya katakan itu adalah bagian cara Tuhan untuk merenda kehidupan kita, untuk membentuk kehidupan kita, untuk memberikan pelajaran di dalam kehidupan kita, untuk mengajar kita. Supaya apa? Kita betul-betul paham betul terhadap Tuhan yang kita sembah. Jangan sampai kita memiliki Tuhan yang luar biasa, tetapi kita nggak pernah mengalami keluar biasaan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan inginkan bagaimana kita memiliki keintiman dengan Tuhan, sehingga kita memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Mazmur pasal 19 ini merupakan sebuah ungkapan sang pemazmur atas kebaikan Tuhan. Jadi Mazmur pasal 19 ini merupakan ungkapan terhadap kebaikan Tuhan, terhadap pertolongan Tuhan. Bagaimana pertolongan demi pertolongan dialami oleh Raja Daud pada waktu itu. Sehingga dia mengungkapkan di dalam Mazmur tersebut. Jadi Raja Daud mengungkapkan bukan karena dia nggak pernah ngalami. Tetapi Raja Daud mengalami akan segala kebaikan Tuhan. Sehingga dia katakan, langit itu menceritakan kemuliaan Allah. Dan dia katakan, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Raja Daud memahami bagaimana Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa di dalam kehidupannya. Itu senantiasa berkarya. Daud memahami bahwa Allah yang dia sembah, itu adalah Allah Tuhan yang ajaib. Kalau kita perhatikan bagaimana keajaiban Tuhan yang dipahami oleh Raja Daud, dia menciptakan segala sesuatu. Itu bukan dengan cara merakit, bukan cara katakanlah mungkin mengadakan segala sesuatu, ya, hanya menyatukan segala sesuatu yang ada. Tetapi Tuhan menciptakan hanya dengan bersabda. Kalau kita pahami di dalam Kitab Kejadian pasal yang pertama, pada saat Tuhan menciptakan segala sesuatu, dia hanya dengan berfirman, maka semuanya itu akan jadi. Dan yang kedua, hasil daripada ciptaan Tuhan, itu begitu sempurna dan ajaib. Betul nggak Bapak Ibu? Dari sini kita bisa memahami bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita miliki di dalam kehidupan kita, itu adalah yang luar biasa, Allah yang luar biasa. Ini yang dipahami oleh Daud pada waktu itu. Allah yang dia sembah itu Allah yang luar biasa. Bayangkan saja dia bisa menciptakan cakrawala. Planet-planet yang ada ini tanpa ada pengikatnya Bapak Ibu. Tapi ini selalu berputar dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi nggak pernah berbenturan. Bisa nggak hal itu dilakukan? Ya, di dalam kehidupan kita. Sekarang bayangkan saja bagaimana planet-planet itu diciptakan Tuhan. Ini beratnya berapa ton, ya. Dan panasnya, bagaimana Tuhan menciptakan matahari itu kan panasnya secara luar biasa. Orang yang sangat berdekatan dengan dia, katakanlah mungkin beberapa kilo, itu bisa mati karena terlalu panas. Tuhan ciptakan sedemikian rupa. Itu artinya Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang ajaib. Allah yang luar biasa. Dari sini kita bisa melihat jika Allah yang menciptakan segala sesuatu itu dengan keteraturannya. Jika Allah menciptakan segala sesuatu secara luar biasa, dia sanggup melakukan hal itu, maka Bapak Ibu harus memahami bahwa dia juga sanggup menolong persoalan Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus ada di dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami dan dirasakan oleh Daud pada waktu itu. Dia merasakan bagaimana Allah itu adalah Allah yang begitu ajaib di dalam kehidupannya. Jika Allah sanggup menciptakan cakrawala dan langit yang sedemikian rupa, dia bisa memisahkan antara air dan darat pada waktu itu. Hanya dengan sabdanya,
maka persoalan-persoalan kita itu kan adalah persoalan yang kecil. Betul enggak Bapak Ibu? Jika kita katakanlah mengalami sakit penyakit, jika kita mengalami kekurangan dalam masalah ekonomi, kira-kira Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu enggak? Saya katakan dia sanggup untuk menolong setiap kita. Oleh karena itu kita enggak perlu khawatir. Itu yang ingin ditekankan oleh Daud pada waktu itu. Jangan kita khawatir dengan segala kondisi yang ada, dengan segala persoalan yang kita miliki. Karena kita punya Allah yang ajaib, yang sanggup untuk menolong setiap kita. Dia sanggup menciptakan cakrawala yang sedemikian ajaib, maka dia pun juga sanggup menolong di dalam kehidupan kita. Lalu hal yang kedua yang dimiliki oleh Daud pada waktu itu, dia katakan Daud memahami bahwa Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa. Sehingga kalau kita membaca di dalam Mazmur yang pertama, di situ dikatakan apa? Apa yang menjadi kesukaan daripada Daud? Yaitu merenungkan akan firman Tuhan, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, siang dan malam di situ dikatakan. Karena hanya itu yang menjadi kunci di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu memiliki segala sesuatu, Bapak Ibu memiliki jabatan yang tinggi, tapi pada saat kita jauh daripada Tuhan, selalu kekhawatiran itu selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Tetapi pada saat kita dekat dengan Tuhan, sekalipun kita nggak punya apa-apa, hati kita akan tenang. Amin. Saya ngalami sendiri pada saat saya awal-awal menikah dengan istri saya. Dan pada saat itu saya juga sudah dikaruniai seorang anak. Saya belum memiliki penghasilan yang tetap. Tapi pada saat saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kedekatan dengan Tuhan, selalu membaca Alkitab, selalu banyak berdoa di hadapan Tuhan. Ternyata ada sebuah ketenangan yang luar biasa. Tidak pernah saya miliki pada saat saya memiliki banyak uang, katakanlah saya mungkin memiliki motor, memiliki rumah dan sebagainya. Ternyata itu tidak bisa memberikan kedamaian yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka apa yang dikatakan oleh Daud pada waktu itu, yaitu dia memahami bahwa Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa kita, memberikan jaminan keteduhan, ketenangan, memberikan kedamaian di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jika kita ingin hidupnya tenang, hidup kita penuh dengan kedamaian, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu banyak berkomunikasi dengan Tuhan dan banyak merenungkan firman Tuhan. Lalu yang kedua, Taurat Tuhan itu kaitannya dengan aturan-aturan Tuhan. Artinya pada saat kita mengikuti dan taat kepada firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Hidup kita pun juga akan diberkati Tuhan. Jadi ketenangan atau keteduhan hati itu sangat ditentukan dari apa? Ketaatan kita terhadap Tuhan. Pada saat hidup kita taat, kita sesuai dengan firman Tuhan, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidup kita akan tenang. Pada saat Raja Daud pada waktu itu melakukan pelanggaran, melakukan dosa, perzinahan terhadap Batseba pada waktu itu, hidupnya tenang enggak? Saya katakan enggak. Hidupnya enggak tenang. Maka apa yang terjadi? Dia ada sebuah penyesalan yang luar biasa pada saat Batseba, yaitu apa? Mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anak. Dia pergumulkan, dia enggak mau makan, ya kan? Beberapa hari. Akhirnya pada saat anaknya itu dipanggil Tuhan, dia baru mau makan di dalamnya dan dia katakan, saya bergumul di hadapan Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan umur yang panjang terhadap anaknya. Tetapi ternyata Tuhan memiliki kehendak yang lain, anaknya itu dipanggil oleh Tuhan. Dan akhirnya dia mau makan. Karena apa? Dia enggak merasakan ketenangan di dalam kehidupannya pada saat dia melakukan pelanggaran. Tetapi pada saat dia melakukan ketaatan di dalam kehidupannya, maka apa yang terjadi? Ada kedamaian. Jadi pada saat kita melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, itulah yang membuat hati kita tenang. Bukan karena kita memiliki dan kita bisa melakukan apa saja ya.
Saat ini banyak orang yang mungkin mencari penghibur atau hiburan-hiburan, ya. Banyak refreshing dan sebagainya. Belum tentu orang yang refreshing terus dan sebagainya hatinya pasti senang. Belum tentu. Tetapi pada saat kita dekat dengan Tuhan, lalu pada saat kita refreshing pun juga kita memahami itu loh, keagungan Tuhan. Kemarin kita beberapa bapak-bapak itu kan kita refreshing bersama di BSB, yaitu di Danau ya, Danau BSB itu. Kita merasakan wah begitu luar biasa ya. Bagaimana danau dibangun sedemikian rupa, sangat luas dan pemandangannya sangat-sangat indah. Sehingga kita bisa menikmati keagungan Tuhan. Jadi artinya yang Tuhan inginkan apa? Setiap lini kehidupan kita, marilah kita memahami keagungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat Bapak Ibu mungkin sudah bosan, mungkin di pinggir jalan lihat, wih itu loh mobil lewat terus gitu. Itu bisa enggak memberikan penghiburan tersendiri? Luar biasa Tuhan menciptakan itu ya. Jadi anggaplah itu sebagai sebuah refreshing, sehingga itu apa? Kita bisa mengagungkan nama Tuhan dimanapun juga. Pada saat kita memiliki konsep itu, maka hidup kita akan tenang, hidup kita akan bersuka cita. Jadi setiap langkah hidup kita, setiap apa yang kita lakukan, tertuju kepada apa? Kepada kebenaran Tuhan, keagungan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita akan enak dan nyaman. Lalu yang ketiga yaitu, di situ dikatakan dengan jelas, takut akan Tuhan itu suci. Lebih indah dari emas dan lebih manis daripada madu. Jadi di situ tidak dikatakan takut suami atau takut istri, ya kan? Tetapi takut Tuhan. Kalau takut istri, ya seperti apa yang dulu kan ada sinetron atau apa ya? Itu yang di Trans 7 ya atau Trans TV itu ya. Istri apa suami-suami takut istri ya. Jadi takutnya sama istri. Wong istrinya juga kalau misalkan dia ke pasar istrinya nggak ngikuti kan nggak tahu juga. Dan pada saat kita takut hanya kepada manusia, maka apa yang terjadi? Hidup kita nggak akan pernah tenang, hidup kita juga nggak akan pernah nyaman. Tetapi takut akan Tuhan di situ dikatakan dengan jelas, takut akan Tuhan itu adalah suci, lebih indah dari emas dan lebih manis daripada madu. Artinya apa? Kalau kita takut akan Tuhan itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung di dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita takut akan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan pun juga akan Tuhan curahkan. Maka kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8 sampai 11, di situ dikatakan dengan jelas, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Jadi nikmatnya kalau kita takut akan Tuhan. Bapak Ibu mungkin pernah nyicipi madu yang langsung dari katakanlah sarang tawonnya itu rasanya nikmatnya luar biasa. Dulu pada waktu saya di kampung kan sering orang-orang kampung itu kan buat sarang madu tawon itu ya, itu lebah itu rasanya manis luar biasa. Jadi kadang-kadang itu bisa dimasak manisnya demikian rupa. Jadi Raja Daud menggambarkan pada saat kita betul-betul takut akan Tuhan, ternyata kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, dan pertolongan Tuhan pun juga Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Itulah yang dirindukan oleh Tuhan, agar di dalam setiap lini hidup kita betul-betul memahami akan keagungan Tuhan, akan kebaikan Tuhan, karena kita betul-betul mengalami dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat kita mengalami kebaikan Tuhan, maka firman Tuhan katakan jangan ragu-ragu.
kita untuk mengumandangkan atau menggemakan akan kebaikan Tuhan. Ke seluruh mana? Ke seluruh dunia ini, sampai ke ujung bumi. Tujuannya apa? Supaya setiap orang itu juga mendengar dan mengalaminya. Karena kita ini duta-dutanya Tuhan. Kita ini adalah diplomat-diplomatnya Tuhan. Pada saat Tuhan memberikan kepercayaan buat kita, maka Tuhan pun juga memiliki tuntutan agar kita bisa menyuarakan suara Tuhan itu kepada setiap orang. Menyampaikan. Banyak orang tidak memahami bahwa Tuhan kita ini adalah luar biasa. Amin. Banyak orang di dunia mungkin gak memahami bagaimana situasi dan kondisi bangsa kita. Mereka menganggap bahwa bangsa kita ini banyak pelanggarannya terhadap HAM dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat ada seorang diplomat Indonesia yang bernama Silpani Pasaribu, maka mereka semua akhirnya mengetahui ternyata bangsa Indonesia tidak seperti yang dia pikirkan. Karena apa? Ada seorang yang menjelaskan kepada pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu. Begitu juga banyak orang yang memiliki persepsi yang salah terhadap Tuhan kita. Pandangan yang salah terhadap Allah yang kita sembah. Wah, Allahnya orang Kristen itu adalah 3, masa Tuhan itu beranak dan sebagainya. Mereka memiliki persepsi yang salah. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan? Orang-orang yang sudah dipanggil menjadi diplomat-diplomatnya Tuhan di dalam hidup kita. Yaitu harus menjelaskan kepada mereka yang memiliki persepsi yang salah itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan mereka. Karena mereka nggak tahu. Dan karena kita juga belum memberitahu kepada mereka. Maka apa yang kita lakukan? Mari mulai saat ini. Kita ini adalah diplomat-diplomatnya Tuhan. Apa tugas daripada diplomat? Yaitu menjelaskan dari yang mengutus kita. Yaitu Tuhan. Kepada setiap orang sehingga mereka memahami Tuhan yang kita sembah itu. Tuhan yang seperti apa. Seperti Silpani Pasaribu menjelaskan akan kondisi bangsa kita terhadap pemimpin-pemimpin bangsa yang ada. Begitu juga kita sebagai diplomatnya Tuhan, kita diutus untuk menjelaskan akan segala kebaikan Tuhan, akan segala keagungan Tuhan kepada setiap orang, sehingga mereka memahami dan mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita adalah diplomat-diplomatnya Tuhan. Kita diutus untuk menjelaskan kepada setiap orang di dunia ini sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan dan boleh mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Siap Bapak Ibu? Menjadi diplomat-diplomatnya Tuhan bukan hanya sekedar jabatan, tapi mari kita juga melaksanakan apa yang sudah dipercayakan di dalam kehidupan kita dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam rumah tangga kita, lingkungan kita, dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama menyuarakan suara kebaikan Tuhan. Sehingga setiap orang bisa memahami bahwa Allah kita itu adalah Allah yang baik. Bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.